Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa, mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar kisah keajaiban sholawat. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya juga doakan buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, yang lagi kesusahan, Allah angkat derajatnya. Dan yang lagi kebingungan, Allah juga berikan jalan keluarnya. Dan orang yang mungkin lagi patah hati, Allah sembuhkan hatinya dan didatangkan sebuah kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menguatkan lagi untuk membaca sholawat. Dan ketika kita sudah tidak nyaman dalam hati, pikiran sana sini, banyak kebingungan, banyak hal-hal yang mungkin kita pengen meraihnya tapi belum tergapai juga. Dan ada suatu hal, yaitu ketika kita ngerasa kurang keyakinan kita ngerasa terganggu gitu ya kepada Allah SWT. Misal karena banyak kesibukan, karena banyak hal-hal yang mungkin belum tergapai, sehingga keyakinan kita kepada Allah SWT itu ngerasa berkurang. Nah, dan ternyata teman-teman, apa yang saya rasakan setelah ingat lagi untuk membaca sholawat, maka kita seolah kita dialihkan lagi, seolah kita diperbaiki lagi, entah dari niatnya, keyakinannya, begitupun hal-hal kebaikan tetap kita jaga gitu. Dan tentunya teman-teman, kedahsyatan sholawat itu mungkin ya, kalau kita sudah membiasakan dari setiap hari, yang tidak baik jadi baik, yang tidak berkah jadi berkah, yang tidak posisi kita yang mungkin lagi tidak nyaman-nyamannya gitu ya. Karena dengan berkahnya sholawat, sering membaca sholawat, sehingga kita diberikan zona yang nyaman. Walaupun masih banyak hal-hal yang mungkin belum kita selesaikan, entah itu masalah utang piutang, entah itu mungkin punya impian yang belum tergapai, tapi saya yakin Allah akan kabulkan semuanya, keinginannya. Karena tergantung kitanya, seberapa besar kesungguhan kita ingin mendekat kepada Allah dan ingin menggapai sebuah impian itu. Dan ternyata semakin kita mulai menanam kebaikan itu, banyak juga ya cobaannya, ujiannya gitu ya. Jadi buat teman-teman, sangat penting ya untuk kita membaca sholawat agar kita selalu diberikan keselamatan, perlindungan, dilindungi dari segala bahaya. Ya tentunya apa yang kita butuhkan sebelum kita mati ya, intinya barang siapa yang membaca sholawat, nanti dia akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, berhubung kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih hidup di dunia ini, kita juga butuh sholawat teman-teman, agar kita selalu dilindungi oleh Allah SWT, agar kita selalu diberikan jalan dalam hidup. Dan tentunya Allah bantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak sanggup, atau di luar pikiran kita. Dan saya yakin dengan wasilah memperbanyak sholawat itu akan ada sebuah kemudahan. Ketika kita tidak tahu, ada orang yang kirimkan untuk membantu kita, atau mungkin di dalam kesulitan kita ada orang yang mau kerjasama dengan kita, membantu kita, ada yang ngasih tahu ke kita gitu. Dan banyak halnya lah teman-teman ya, kalau kita ceritakan gitu. Nah, mungkin di video kali ini juga maka ingin fokuskan lagi, sharing berbagi cerita seputar keajaiban sholawat di channel ini. Ingin fokuskan lagi karena sangat sayang juga ya kalau misalkan saya harus berhenti gitu untuk bikin konten. Dan tentunya saya juga punya keinginan teman-teman, pengen punya channel YouTube yang berkembang, yang bisa punya penghasilan, dan saya
berjanji dalam hati saya, kalau punya channel YouTube yang berkembang, nantinya saya akan memperluaskan lagi hal-hal kebaikan gitu teman-teman. Entah itu membantu orang lain, membantu orang-orang yang sedang kesusahan juga, atau mungkin membantu orang-orang yang mungkin sedang kesulitan dalam perekonomiannya. Nah, terhubung mungkin saya belum mampu untuk menyelesaikan masalah itu, saya ingin berbagi cerita kepada kalian semua. Mungkin itu juga hal kebaikan yang saya tanamkan, dan mungkin banyak juga ya cobaannya, ujiannya. Ada aja gitu, pengen menyempatkan waktu duduk diam depan kamera ngobrol, terus ada aja gitu halangannya. Dan kadang ketika kita lagi pikirannya ke sana ke sini, terkadang kita juga nggak bisa fokus gitu teman-teman. Tapi saya yakin dengan niat saya kembali untuk bikin konten, begitu juga menginspirasi kepada kalian semua, membantu kalian semua yang mungkin ke apa yang saya tahu gitu ya, apa yang saya bisa nanti saya akan share di dalam channel ini gitu. Nah, selain itu juga teman-teman, sholat apa aja nih yang kalian sudah amalkan dan apa aja yang kalian sudah dapatkan keajaibannya, yuk sharing di dalam komentar. Dan tidak banyak waktu ya untuk ngobrol sharing buat bersama kalian ya, mungkin karena di kesibukan ya di siang hari untuk bekerja, begitu juga di malam hari cuma bisa menyempatkan di belakang rumah ya, agar ya mungkin agak kurang baik juga ya dari background video ini. Si ada jemuran, ada kendaraan juga ya di belakang rumah gitu, karena tempat inilah yang saya nyaman untuk berbicara dan membuat video gitu. Karena kalau di dalam kan karena ada anak masih kecil gitu ya, takut keganggu lagi tidur, atau ada keluarga juga di dalam gitu, takut keberisikan atau gimana lah gitu ya. Jadi saya sambil istirahat sejenak sambil minum kopi, ingin sharing kepada kalian semua. Nah, dan ternyata tidak mudah juga ya kalau kita pengen pengen konsisten, pengen istiqomah mengamalkan sholawat. Tapi setidaknya teman-teman, sambil kita beraktivitas, sambil sambil berkendara, entah itu juga selepas sholat gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi teman-teman, kalau ngamalin sholat itu, kalau habis selepas sholat itu tidak terlalu banyak yang saya dawamkan, karena entah kenapa ya, rasa nggak bisa fokus gitu. Tapi lebih fokus di kondisi di luar gitu, sambil duduk diam meresapi angin malam. Nah, baru sambil sholawatan, sambil minum kopi, sambil lihat motivasi juga dari channel-channel YouTube teman-teman yang lain juga gitu. Dan ternyata pikiran ini tetap agar selalu eksistensi ya di dalam zona positif. Tentunya kita harus sering memperbanyak juga pikiran ini, kita refresh dengan dengan motivasi dari para ulama, dari para orang-orang yang mungkin menginspirasikan di dalam konten-kontennya gitu. Karena kalau kita jauh dari hal-hal itu, apalagi kan udah sempit ya waktunya, tidak bisa ikut pengajian di masjid karena udah full waktu di pekerjaan gitu ya, habis sampai sore, kadang pulang ke rumah juga lelah gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi sangat beruntung juga gitu kita sekarang ada channel YouTube, bisa nonton kajian-kajian ataupun motivasi dari para ulama, ataupun yang membahas tentang sholawat atau membahas tentang kehidupan. Dan hari demi hari ketika kita punya masalah, yang harus kita kuatkan itu adalah yang pertama ya hati kita, pikiran kita, kecerdasan kita, agar kitanya siap gitu menghadapi semua persoalan yang kita akan hadapi gitu. Itu teman-teman. Paling itu ya yang saya sampaikan.
Ya mungkin ada satu kata dua kata yang bermanfaat buat kalian. Dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya undur diri. Next di video berikutnya nanti saya akan bercerita lagi, dan jika ada saran masukan untuk ide konten apa yang mau saya bahas, nanti tuliskan dalam komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.